Selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah dengar soal skandal di balik kejayaan Singasari? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah sejarah mematikan yang sebenarnya jadi cikal bakal nenek moyang raja-raja terbesar di Pulau Jawa. Siap-siap aja, karena kisahnya jauh lebih gelap dari yang mungkin kalian bayangkan. Banyak dari kita mungkin mikir kalau romansa legendaris antara Ken Arok dan Ken Dedes itu kayak lambang cinta sejati ya, semacam Romeo dan Juliet versi Jawa lah. Tapi, jujur aja, kita harus hancurin mitos itu sekarang juga. Ini bukan romansa yang manis. Ini tuh murni Ken Arok kisah penuh pengkhianatan, obsesi, dan intrik perebutan tahta yang bener-bener ngubah lanskap sejarah Indonesia selamanya. Oke, mari kita mulai dari babak pertama. Takdir atau delusi? Kita harus lihat dulu asal-usul tokoh utama kita, Ken Arok, yang lahir di tahun 1182 Masehi. Catatan sejarah soal dia ini kontradiktif banget loh. Di satu sisi dia disebut sebagai bayi malang yang dibuang ibunya di kuburan, lalu dipungut dan dibesarkan oleh pencuri jalanan. Tapi di sisi lain, seorang Brahmana bangsawan bernama Loh Gawe justru yakin banget kalau pemuda berandalan ini adalah inkarnasi suci. Jadi pertanyaannya, apakah dia ini beneran titisan dewa atau sekedar petualang jalanan yang super beruntung? Coba deh kita lihat perjalanan hidupnya. Bayangin aja dari bayi yang dibuang, dia dioper dari satu penjudi ke penjudi lainnya, sampai-sampai bikin konflik keluarga yang lumayan parah. Tapi nasibnya berputar 180 derajat waktu ketemu Logawe. Sang Brahmana ini narik dia dari kerasnya jalanan dan ngasih posisi yang elit banget. Jadi pengawal pribadi, pemimpin daerah di Tumapel. Sekarang kita lanjut ke babak kedua, percikan terlarang dan sang ramalan. Nah, disinilah muncul katalis dari tragedi kita, Ken Dedes. Dia ini jelas bukan wanita sembarangan. Ken Dedes adalah putri dari seorang biksu Buddha terpandang. Dan kecantikannya, wow, konon katanya sampai ngalahin indahnya pendarem bulan. Nggak heran kalau pesona luar biasa ini narik perhatian yang sangat berbahaya dari sang penguasa Tumapel, yang nggak lain adalah bosnya Ken Arok sendiri, Tunggul Ametung. Tunggul Ametung ini seketika terobsesi banget. Waktu Ken Dedes dengan sopan minta dia nunggu ayahnya pulang berburu, Ametung malah kehilangan kesabaran. Dia milih jalan pintas yang super licik, nyulik Ken Dedes secara paksa, bawa dia ke Tumapel, dan maksa wanita itu masuk ke dalam pernikahan yang sama sekali nggak dia inginkan. Tapi Ken Dedes itu luar biasa berani. Di hari pernikahannya, dia ngebangkang secara terang-terangan di depan umum. Dia nolak ritual tradisional buat ngebasuh kaki suaminya. Rasa jijiknya pada pria yang nyulik dia itu kelihatan jelas banget. Dan ketidakbahagiaan inilah yang nantinya jadi celah sempurna buat masuknya Ken Arok. Suatu hari, Ken Arok nggak sengaja ngelihat kain Ken Dedes tersingkap waktu turun dari kereta dan bagian tubuhnya memancarkan cahaya misterius. Pas dia cerita ke Loh Gawe, sang Brahmana ngejatuhin ramalan yang bikin merinding. Wanita itu bakal jadi ibu dari semua raja di tanah Jawa. Ramalan ini langsung nyulut ambisi gelap Ken Arok. Dia sadar Ken Arok's path to power bagi wanita ini adalah segalanya. Kunci mutlak menuju kekuasaan ada pada Ken Dedes. Dia merasa harus merebutnya sekarang juga. Kita masuk ke babak ketiga, jalan berdarah menuju pelaminan. Buat ngerebut tahta dan wanita itu, Ken Arok sadar dia harus nyingkirin bosnya. Mulailah dia nyusun rencana berdarah dengan mesin senjata sakti ke empu terkenal, Empu Gandring. Empu ini minta waktu setahun penuh. Tapi namanya juga ambisi, mana bisa sabar kan? Baru 5 bulan Ken Arok udah maksa ngerampas keris yang belum kelar itu. Terjadilah cekcok fatal. Dan saking gelap matanya, Ken Arok ngebunuh Empu Gandring pakai keris buatannya sendiri. Di sisa napas terakhirnya, Empu Gandring ngejatuhin sumpah yang mengerikan. Nah, disinilah bermula misteri kutukan satu keris sakti tersebut. Sebuah artefak mematikan yang belum selesai, tapi kelak bakal menghantui dan merenggut nyawa demi nyawa dalam sejarah yang kelam ini. Balik ke istana Tumapel, Ken Arok nggak mau tangannya kelihatan kotor. Dia ngerancang jebakan manipulatif yang jenius banget. Dia pinjamin keris sakti itu ke Kebo Ijo, rekan pengawalnya yang emang hobi banget pamer. Pas seisi istana udah yakin kalau keris itu punya Kebo Ijo, Ken Arok nyolong balik senjatanya di malam hari, waktu Kebo Ijo lagi tidur pules. Boom, dia dapat kambing hitam yang sempurna. Di malam yang sama, Ken Arok nyusup ke kamar tidur kerajaan dan nusuk Tunggul Ametung tepat di jantungnya. Tapi, ada satu detail yang bikin tercengang. Catatan sejarah ngisyaratin kalau Ken Dedes itu sebenarnya kebangun dan ngelihat langsung pembunuhan itu. Tapi apa yang dia lakuin? Dia diam aja. Dia milih membisu buat ngelindungin Ken Arok, pria yang ternyata udah memenangkan hatinya.
Dan akhirnya, babak keempat, karma dan garis keturunan. Esok paginya, seluruh istana geger. Keris siapa coba yang nancep di dada penguasa mereka? Semua orang otomatis nunjuk ke Bo Ijo. Di momen yang udah diatur ini, Ken Arok maju sok jadi pahlawan. Dia mecahin misteri pembunuhan itu. Kebo Ijo langsung dieksekusi hari itu juga. Dan jalan Ken Arok menuju puncak kekuasaan kini benar-benar bersih tanpa hambatan. Rencananya sukses besar. Dari cuma anak buangan di jalanan, Ken Arok menggantikan bosnya, nikahin sang wanita takdir Ken Dedes, dan ambisinya makin meroket. Dia mimpin pemberontakan epik ngelawan kerajaan Kediri, menang telak, sampai akhirnya mendirikan kemaharajaan Singasari yang legendaris. Dia benar-benar dapat semua yang dia mau. Tapi tunggu dulu, karma itu nggak pernah tidur. Ada satu rahasia fatal. Pas mereka menikah, Ken Dede sebenarnya lagi mengandung anak dari mendiang suaminya Tunggul Ametung. Ken Arok tahu dan dia nerima anak itu yang kemudian diberi nama Anusapati. Nggak disangka-sangka, garis keturunan yang disembunyikan inilah yang kelak bakal jadi penghancur mahakarya sang raja. Rahasia berdarah emang nggak bisa selamanya dikubur. Waktu Anusapati tumbuh dewasa dan tahu siapa pembunuh ayah kandungnya, meledaklah dendam anak Tunggul Ametung ini. Di tahun 1247 Masehi, kutukan keris itu menagih janjinya. Anusapati ngebunuh Ken Arok menggunakan senjata terkutuk yang sama. Benar-benar ngebuktiin kalau kekuasaan yang dimulai dengan kekejaman akan berakhir dengan cara yang sama persis. Pada akhirnya, ramalan Loh Gawe itu terbukti nyata. Dari keturunan Ken Arok dan Ken Dedes inilah lahir raja-raja besar yang kelak memimpin Imperium Nusantara. Tapi ini nyisain satu pemikiran yang lumayan bikin merinding. Skandal mengerikan ini bukan sekedar tragedi keluarga biasa, melainkan fondasi asli dari dinasti-dinasti terbesar di Jawa. Pertanyaannya buat kalian, bisakah sebuah kemegahan yang dibangun di atas pengkhianatan, kutukan, dan darah benar-benar dicuci bersih oleh waktu? Coba kalian renungkan. Sampai jumpa di ulasan kita berikutnya.